Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu semua yang kami muliakan, Bapak dan Ibu narasumber, mohon izin, yang kami muliakan Bapak-Bapak Hakim Tinggi dan seluruh peserta dari Papua dan Papua Barat yang kami cintai dan kami banggakan. Pada saat ini, di kesempatan yang berbahagia ini, telah siap Bapak Ibu Hakim-Hakim muda, fresh dan on fire, angkatan ke-8. Ini adalah sebuah fragmen Bapak dan Ibu, bukan proses persidangan, namun ini adalah sebuah proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, untuk mencapai atau dalam rangka restoratif justice. Apa dan bagaimana nanti ceritanya, alur ceritanya, silakan Bapak dan Ibu saksikan. Namun sebelumnya akan dibacakan oleh rekan saya narasi ataupun kasus posisi secara singkat. Silakan Ibu. Nama pemerannya udah. Untuk fasilitator, untuk pelaku, mohon izin Bapak Indra Suara Nugraha dari PN Merauke. Kemudian untuk pendamping atau penasehat hukum daripada pelaku ataupun terdakwa, Ibu Yudita Trisnanda dari PN Kaimana. Kemudian untuk ini korban, Bapak Christian Isal Sanggalangi dari PN Biak. Kemudian istri korban ini adalah Ibu Nurita Wulandari dari PN Biak, Bapak Ibu. Kemudian penasihat hukum dari korban adalah Bapak Imade Bayu Gautama Swadi Putra dari PN Merauke. Untuk tokoh masyarakat, tokoh agama, mohon maaf Bapak Ibu karena ada pergeseran peran, tadi malam musyawarah dulu mereka menentukan peran yang dari hati begitu, jadi ada pergeserannya. Bapak Iranda Careca ya dari PN Fakfak. Dan untuk fasilitator kita, mohon izin Bapak Pak Roni Bahari dari PN Serui. Kita berikan aplaus Bapak dan Ibu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Adapun kronologis dari kasus yang akan diperankan di sini saya akan bacakan secara singkat dengan cerita sebagai berikut. Bahwa terdakwa Yosef pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah makan Sendok Garpu Jalan Anggrek, Kota Sorong, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong. Berawal dari saksi Wulan sedang makan siang bersama dengan terdakwa di rumah makan Sendok Garpu. Kemudian saksi korban melihat mobil saksi Wulan yang sedang terparkir di rumah makan Sendok Garpu tersebut. Selanjutnya saksi korban berhenti dan masuk ke rumah makan Sendok Garpu dan mendapati terdakwa sedang makan bersama saksi Wulan. Karena hal tersebut, saksi korban menjadi jengkel dan merasa cemburu. Hingga secara tiba-tiba saksi korban berteriak, "Hei, anjing kau, ternyata kau di sini ya," sambil berlari menuju ke arah terdakwa dan langsung mengayunkan tangannya ke arah muka pelaku. Akan tetapi dapat dihindari oleh terdakwa. Selanjutnya dengan emosi, terdakwa langsung membalas saksi korban dengan mengayunkan tangannya yang terkepal
menonjok bagian wajah saksi korban hingga mengenai pipi kiri saksi korban, dan selanjutnya melemparkan mangkok yang berisi kuah sup ke arah tubuh saksi korban. Ketika saksi korban hendak membalas perbuatan terdakwa, saksi Wulan melerai saksi korban dan mengajaknya untuk pulang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian pipi sesuai dengan visum et repertum nomor 12 dan seterusnya. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 ayat 1 KUH pidana. Terima kasih Ibu KPM Kaimana. Untuk berikutnya langsung saja Bapak dan Ibu, mari kita saksikan fragmen Restoratif Justice Sorong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat ya. Ya, di sini saya sebagai fasilitator, saya bernama Roni Badari ya. Saya akan memimpin ya, menjadi fasilitator bagi Bapak Ibu dalam proses musyawarah ini ya. Sebelumnya saya juga ingin mengenal Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Mungkin dari sebelah kanan saya terlebih dahulu, ini seperti Ustadz ini. Apa namanya Pak? Terima kasih Pak Fasilitator. Saya diundang di sini ya sebagai tokoh agama yang ada di Kota Sorong. Nama saya Ustadz Somad Bapak. Pas sekali ya. Iya. Terima kasih Bapak. Iya, nama-nama Ustadz Somad begitu kayak yang di TV begitu ya. Kemudian ini Bapak siapa? Yosef Bapak, saya kenal. Pak Yosef ya. Yosef. Nah, kalau Ibu ini Perkenalkan saya Judit Bapak. Saya penasihat hukum dari ya Ibu Yudit ya. Kemudian dari sebelah sana. Selamat malam Bapak Fasilitator. Perkenalkan saya Ahmad Kumahalemi, penasihat hukum dari Bapak Edo. Kemudian selanjutnya Saya Bapak Fasilitator, beta nama Edo. Edo ya. Edo. Bapak dari Ambon enggak? Ambon, Indonesia. Ambon ya. Iya. Kemudian Ibu Ya, saya Wulan, saya istri dari Bapak Edo. ya. Ya. Sudah saling kenal ya. Diharapkan ya kita tetap serius tapi santai begitu ya. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa restoratif justice ini yang akan kita tempuh di sini merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana ya yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini ya. Maksud dan tujuan daripada restoratif justice itu sendiri adalah mencari alternatif penyelesaian secara adil biar sama-sama enak ya. Di sini agar adanya pemulihan keadaan semula yang awalnya rusak menjadi baik kembali. Nah, itu yang diharapkan ya. Tentu tujuannya yang mencapai kesepakatan perdamaian antara pihak pelaku dengan korban. Nah, itu tujuan kita di sini. Kita berkumpul di tempat ini, begitu ya. Kemudian saya sebagai fasilitator juga di sini netral, artinya tidak akan melihat ya. Woi, Mace, kok bikin apa ya? Bikin malu saja. Saya kan ini Maaf, sedang- maaf. Iya. Mace ini, Mace. Sebentar, Ibu ya, mohon maaf. Banting sudah. Saya dulu ya. Jika memang itu dirasa penting, silakan untuk izin keluar dulu. Minta maaf Bapak Fasilitator. Ya, mohon di silent terlebih dahulu ya Bu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu ini ya. Saya sebagai fasilitator berperan netral, tidak akan pihak manapun dan tidak memutus ya. Kemudian dalam musyawarah ini juga mohon tidak ngobrol Pak ya, tidak ngobrol di dalam forum. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kemudian dimungkinkan juga adanya kaukus. Kaukus ini artinya pertemuan terpisah antara pelaku dengan korban ya. Nah, itu dimungkinkan, tapi jika memang tidak ada kaukus ya tidak perlu kita laksanakan kaukus ya.
Kemudian juga kita perlu menetapkan tata tertib agar proses ini berjalan dengan lancar. Ya. Bapak minta izin. Bagaimana? Sabtunya klien ini boleh makan pinang atau tidak? Oh, tidak boleh ya. Iya saya. Sebentar. Kok bikin apa itu? Bapak, mulutnya tuh bapak. Ya. Pak Yosef ya. Mohon maaf ya. Walaupun kita di Papua juga begini kan. Sebaiknya tidak makan dan minum ya. Nanti akan kita bahas mengenai tata tertibnya ya, termasuk juga tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam ruangan ini ya. Masuk makan pinang juga Bapak? Iya, namanya sudah masuk mulut kan. Tidak kelihatan ya. Tapi kan ya tidak sopan begitu Pak ya. Mohon mengerti ya, karena ini di dalam forum. Bapak telan sudah? Sudah. Sudah ditelan ya? Sudah. Nggak keselak kan? Ya, baik ya. Jadi perlu kita adakan tata tertib yang perlu kita sepakati. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk makan dan minum ya. Kemudian para pihak akan menyampaikan permasalahannya, silakan. Kemudian yang ketiga mengenai tidak diperkenankan untuk mencela ketika salah satu pihak sedang memberikan pendapat begitu ya. Ya saya dengar. Kemudian stop sudah. Kok main ngomong soalnya? Bapak ya, Bapak Yosef dan Bapak Edo. Mohon untuk tenang terlebih dahulu ya. Ini saya baru penjelasan ini ya. Ya, mohon tenang dulu Pak ya. Dengarkan saya dulu. Jadi itu yang perlu kita sepakati. Mungkin ada tambahan dari Lanjut sudah lanjut. lanjut ya. Kira-kira ada tambahan? Saya ada Bapak. Saya jam 2 ada meeting sama klien dari luar negeri. Ya. Kalau bisa cepat tuh ya. Ya baik ya, Bapak mohon pengertiannya ya terkait dengan kecepatan kita melakukan proses musyawarah ini tergantung dari para pihak saja ya. Jika bapak dan pelaku ini bisa bekerja sama dengan baik, kita akan cepat, proses ini akan segera selesai ya. Jadi mohon kerjasamanya. Jika memang bapak ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, bisa ya. Iya, maksud Tapi diharapkan dalam proses ini ya harus prinsipalnya yang hadir sendiri Pak ya. Biar oh, lebih harus enak. prinsipal Bapak. Iya. Saya kan sudah bayar mahal-mahal ya pengacara saya. Ya tidak apa-apa ya, karena memang ini agar proses ini bisa langsung selesai. Kalau ada bapak kan bisa saling negosiasi dengan baik di sini ya. Begitu ya. Bapak. Kemudian ya, mohon jangan ngobrol Pak ya. Tadi kan sudah kita sepakati ya, tata tertibnya mohon ditaati. Ya, Ya. Bapak. Ini saya sudah tulis dulu ini ya. Jadi kira-kira ada 3 tadi tata tertibnya ya. Kemudian saya akan menceritakan tentang ringkasan dari dakwaan itu sendiri. Jadi pada intinya adalah pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur yang bertempat di rumah makan Sendok Garpu ya. Terdakwa dalam hal ini telah melakukan pemukulan menggunakan tangan ke arah pipi sebelah kanan korban ya, dan melemparkan mangkok ke arah tubuh korban sehingga mengakibatkan korban mengalami luka ya. Dan didakwakan dalam surat dakwaan ini pasal 352 ayat 1 KUHP. Itu ringkasannya ya. Kemudian mengenai tahap selanjutnya kita masuk ke tahap perundingan begitu ya. Di sini mungkin saya ingin mendengar dulu dari pihak pelaku bagaimana kira-kira permasalahan ini. Silakan. Jadi saya mulai cerita ini Bapak ya. Jadi siang-siang itu memang saya sama adik bulan ini kan satu kantor. Biasalah kami makan-makan berdua begitu toh. Sudahlah di hari itu kami makan siang berdua. Saya makan sama dengan adik bulan ini. Lagi Istri dari korban ini ya. Istrinya itu sudah. Istrinya dia laki-laki.
Baik, baru sebentar Pak Edo ya, mohon bersabar, mohon tenang ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya kira inilah saat yang tepat untuk kita melakukan kaukus dalam hal ini ya, biar tidak saling beginilah ribut-ribut nanti malah lama toh. Nah, jadi saya akan mengeluarkan korban dulu ya. Nanti ketika kami sudah dengar dari pihak pelaku akan kami panggil dan pelaku akan dikeluarkan begitu ya. Ya. Mungkin silakan dilanjutkan Pak. ya, jadi itu sudah. Saya makan sama Ali Wulan ini toh. Nah, sudah makan bersendangan begini, tiba-tiba dari pintu masuk itu RM Sedogan, bukan saya juga lupa itu nama restoran itu. Datang laki-laki satu itu, si Edo itu tadinya dia bilang, teriak ke saya, anjing kau, dia bilang gitu. Siapa yang bilang begitu? Edo, laki-laki satu itu. Korban itu. Baru dia lari dia kepalkan tangan begini toh. Dia kepalkan tangan begini ke arah saya. Dia kepalkan begini, tapi saya bisa bela diri. Saya menghindar, ya toh. Saya menghindar, saya hantam dia, uppercut. Karena dia aku sisi kiri. Nah, karena di meja saya kami pesan apa kemarin itu? Ayam dengan sup toh. Kami pesan sup. Habis saya uppercut begini, saya lihat ada sup. Saya lempar dia ke muka itu. Semangkuk sup itu, lapis dengan wortel-wortel ada di muka dia. Itu sudah. Ada wortelnya nempel. Lalu bagaimana keadaan korban setelah saudara pukul sama lempar dengan sup itu? Itu. Kalau kasih lihat itu, kau muka itu. Gitu lah. Ada luka-luka di sini lah. Ada ya luka ya. Tadi saya juga sudah lihat. Ya. Ada dong lukanya toh? Tapi merah itu bekas minang saudara ke? Tidak Bapak, itu memang sapu pukulan itu. Merah begitu Iya. Khas orang Papua merah begitu. Ya. Nah, lalu dengan kejadian seperti itu, apakah dibenarkan Pak? Saudara melakukan pemukulan terhadap korban, menyiram sup ke arah korban. Iya, tapi saya pukul juga ada alasannya. Oh, Bapak tadi dengar cerita saya diserang dulu kok. Baru dia maki-maki saya anjing. Iya. Baru saya. Ya, apakah itu dibenarkan? Kan Iya. tidak toh. Iya. Hormat Bapak, hormat. Lalu dengan permasalahan seperti itu dari Bapak sendiri, bagaimana Kak? Apa? Bagaimana? Bapak apa menyesal begitu? Ya, menyesal lah. Cuman saya juga puas juga sudah saya pukul. Tapi saya menyesal memang. Serta ya harapan Bapak dengan kejadian seperti ini bagaimana? Jadi kalau misalkan ini dilanjutkan ke proses persidangan akan lebih lama lagi, menyita waktu, belum juga Bapak nanti jika memang terbukti ada kurungannya begitu. Hormat Bapak, kalau bisa tidak usah lah kurung-kurung itu toh. Iya toh, makanya. Gimana lah cara-caranya itu biar tidak dikurung? Ya sebenarnya makanya di sini kita akan bicarakan gitu kan. Kalau Bapak memang sudah mengakui, sudah memang menyesal dan ingin berdamai ya. Iya, berdamai aja kita. Ya. Jadi memang di sini dari Bapak sendiri kan juga sudah membuka ya, ingin berdamai dengan korban ya. Tapi kita akan dengarkan dulu dari korban ya, mengenai kerugian-kerugian yang dialami oleh korban bagaimana? Nah itu biar pengacara saya sudah yang urus itu. Urus barang bukti saya tidak tahu. Bisa ya. Pengacara itu. Iya. Ya, mungkin ada tambahan dari Ibu Penasehat Hukumnya. Ya, kalau dari saya selaku penasihat hukum, nanti dari Bapak Yosef sendiri mungkin dalam forum ini juga bisa minta maaf secara langsung begitu Bapak. Jadi itu sama-sama enak toh. Baru nanti kalau ada ganti rugi yang dikeluarkan oleh korban kah atau oleh penasihat hukumnya kah atau istrinya kah, nanti kami ganti sudah. Gitu ya. Yo. Jadi bersedia ya. Ya, bersedia sudah. Ganti berapa juga kita bayar sudah tidak apa-apa. Orang kaya. Yo, betul. Nah, Ya. jadi begitu kira-kira ya. Bapak siapa ya? Saya tebak. Ya bercanda Pak.
Pak ya. Pak Ustadz ini memang. Jadi kalau dari Pak Ustadz sendiri, bagaimana kira-kira ini pelaku di lingkungan masyarakat ya? Ya, tidak mas. Masya Allah Bapak ya. Sebetulnya saya terkejut juga ya dengan keadaan seperti ini ya, karena saya sebagai tokoh agama juga mantan dari RT yang tahu betul keadaan keseharian dari Bapak Yosef, Bapak Edo, karena beliau ini orang-orang yang baik ya, dalam bermasyarakat itu baik ya, sesuai dengan Quran Al-Hujurat ayat 9 ya, jika ada dua golongan yang sedang bertengkar maka hendaknya kita mendamaikan ya. Oleh karena itu saya memberikan saran ini kepada Pak Yosef ya. Berarti Bapak juga dengan Pak Edo juga bertetangga juga? Iya, tetangga. Saya tahu Pak Edo dengan Ibu Ulan ini harmonis sekali, sangat cocok. Sebenarnya mereka itu orang baik-baik semua, dong. Betul, orang baik-baik, betul Pak. Maka dari itu Pak, kami sarankan ya dari tokoh ada di sini, tokoh agama di sini agar bisa diselesaikan ya tadi dengan reformasi Pak Justice apa tadi itu. Dan saya tidak paham itu. Saya kan taunya kan ngimami di masjid Pak. Nah, ya itulah yang ini dikembalikan ya, ini dikembalikan lagi jadi kembali hidup rukun seperti itu ya, karena nggak enak Pak nanti kalau gotong royong lagi di kampung malah merenggut-renggutan kan nggak enak ya, Malah ya. nggak selesai nanti pekerjaan kampung kan? Iya Pak, sama nanti minta maaf kok ya kasihan sudah konyol gitu mukanya itu ya, gitu loh Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya. Baik, saya kira cukup ya dari pihak pelaku. Silakan untuk keluar terlebih dahulu, nanti dipanggil dari pihak korbannya ya. Silakan keluar dulu. Ya, kalau dari korban sendiri bagaimana ini? Kira-kira coba diceritakan dulu versi dari korban seperti apa. Baik Bapak, saya cerita ya. Jadi begini, Pada intinya saja Pak. pada intinya saja Bapak ya. Bapak coba jadi saya, lihat istri saya jalan sama cowok lain. Notabene itu cowok itu teman saya, sahabat saya dari kecil. Saya dari dulu baku hantam sama dia dan saya selalu kalah. Nama Yosef. Sama Yosef itu selalu kalah saya. Jadi saya masalah sebenarnya sama Beda saya banget. tidak masalah. Iya. Luka di hati nih dari obati Bapak. Jadi tolonglah, kalau bisa kasih jelas lah. Macet kok main apa sih sama dia? Bentar ya. Bentar, Bapak dan Ibu. Bapak boleh kan? Ya, saya Ya, jelaskan. tidak perlu ribut di sini ya. Sudah ribut, Mek, kita mau bicara-bicara di Iya, sini. Iya, pokoknya kita lah timur toh. Iya, kepada Bapak dulu. Nanti ada kesempatan juga kepada Ibu untuk berbicara ya. Kita dengarkan dari Bapak dulu. Ya, sudah diam dulu lah. Jadi begini Bapak, saya tuh masih sayang sekali sama Ibu Bulan ini. Kita nikah sudah 5 tahun, punya anak 2. 5 tahun lah Mbak. 5 tahun hidup bersama. 6 tahun hidup bersama. Ya, anak 2, Ya. Robin dan Rika. Terus mau dibawa kemana Robin sama Rika? Kalau main sama Yosef itu? Enggak. Ini jangan curhat masalah rumah tangga saudara. Iya Bapak. Permasalahan mengenai saudara di kubur. Jangan mana ya? Iya. Iya memang seperti tadi sudah Bapak jelaskan dakwah itu sudah betul. Betul begitu. Memang Jadi saudara awal aku mulanya ya. karena saya marah, emang saya Iya. teriak ke dia, anjing kau. Iya. Dia kaget berdiri, saya lari mau saya pukul. Nggak sampai toh. Langsung dia pukul saya balik sama lempar apa itu? Tapi Sok. saudara sekarang masih sakit Ih, itu. merah-merah ini. Merah-merah semua. Merah-merah semua itu dibikin sama itu Yosef. Dipukul ya. Masih sakit sampai sekarang ya. Sakit. Ya saya Setelah kejadian saudara ke rumah sakit juga. saya ke rumah sakit, saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, bos di sana aja lah. Saya dibawa ke rumah, ya ke puskesmas. Saya langsung telepon pengacara saya, kebetulan sebelah kiri saya ini pengacara saya. Administrasi rumah sakit semua yang bawa adalah pengacara saya. Luar biasa ngomong Ya, begitu. Setiap saat berada di samping. Iya begitu Bapak. Ini lebih intens dengan pengacaranya ini. Iya, bukan begitu Bapak, maaf. Saya masih cinta sama istri saya. Iya, baik.
Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti itu. Mungkin ibu juga pada saat kejadian ada di lokasi ya, bisa diceritakan pada pokoknya saja ibu ya. Silakan. Begini Bapak ya, jadi saya yang lupa ojek itu kita satu kantor. Hari itu kita pergi bertiga. Saya, Bapak ojek sama Ibu Nelci. Oh tipu. Bentar Bapak ya. Ini saya perhatikan dari tadi Bapak dan ibu ini. Bagaimana kita mau pasang juga Bapak? Bersabar. Kalau Bertiga. ada masalah rumah tangga silahkan diselesaikan di rumah ya. Sudah Bapak sudah Iya, sampai. silakan. Jadi kita bertiga jalan. Sampai di Sandogarpu, Ibu Nelci dapat telepon jadi kembali lagi. Kita lagi sama kan sama-sama. Nah, jadi tinggal saya Bapak ojek, kita mau makan, ada baku tukar lauk ya Bapak ya? Iya. Oh iya. Jadi ada baku tukar lauk, Pak ojek minta sapu jus, saya minta Pak ojek petelur. Beto ini dari belakang. Sebelah ini. Orang Rocky. Orang Rocky ya. Jadi Beto itu dari belakang, anjing, masuk gitu. Anjing kau, ada kau ya baby. Iya. Saya pernah dengar baik. Saya sudah tahu Iya. ya. Ada fokus dengan laut ya gitu. Dengan anjing. Kok di sini Bilang juga? apa ya itu ya? Beto maksudnya saya juga kaget. Ih, sampai Pak Beto datang, masuk Beto mau pukul Pocep sih. Habis itu Pocep balas. Memang begitu sudah. Maksudnya Bapak ini tidak pernah kasar, cuman begitu kalau Saudara juga tidak pernah kasar. begitu sudah ya Bapak. Maksudnya toh. Jadi Bapak dijangankan. Iya. Ya harapannya seperti apa dari pihak korban sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri ya Bapak ya, karena saya sudah merasa dinodai Bapak sebagai sahabat ini Bapak. Tidak ada apa-apa. Mama, berat terus. Saya tidak enak di kantor tuh langsung mau bilang itu nggak ada kah? Berhenti aja. Iya, sudah saya sudah paham ya. Sekarang harapan dari Bapak dan Ibu dalam permasalahan ini seperti apa? Iya, Bapak. Selesaian seperti apa kira-kira? Iya, Masih di kantor juga enak tuh baby. Iya. Jadi begini Bapak ya, saya sama Bapak Yusuf itu juga sebenarnya sahabat dari lama toh. Saya juga tak enak sama Pak Yusuf sama keluarganya, bantu tetangga juga toh. Dan juga izin Pak Ustadz sama Bapak Ustadz Somad yang kami berdua waktu itu Bapak. Ya, jadi waktu itu kan dan waktu itu juga saya juga memang marah. Bapak coba jadi saya pasti marah toh. Baku suap-suapan, tapi ternyata tadi sudah dijelaskan iya Mama. Tadi saya dengar juga. Saya sudah dijelaskan toh, ternyata tidak suap-suapan. Jadi Tidak perlu diulang-ulang Pak. iyo, mohon maaf Bapak ya. Saya udah 3 hari tidak pulang. Baru pulang, dia mau ngasih kejutan kepada istri saya. Saya lihat kayak gitu gimana nggak marah toh. Iya. Tapi memang itu Pak, ya. marah sesaat saja Bapak. Begini Pak ya. Yang saya ingin tahu dari Bapak ini kan harapan Bapak terhadap jangan diulangi lagi ceritanya. Oh iya baik Bapak. Biar cepat selesai. Itu Bapak kan juga ada meeting nanti kan? Ada meeting jam 4 jam Pak. Ya, harapan Bapak kira-kira seperti apa? Iya. Terhadap pelaku ini. Iya, ininya saya langsung dari pelaku bilang langsung kepada kami, Bapak saksikan, Pak Ustadz saksikan, sudah tidak mau mengulangi lagi. Kenapa ya Pak jalan sama istri orang? Harus menyesal begitu ya. Yang saya bilang lah terus minta maaf dan yang jelas pengobatan saya inilah harus diganti. Habis berapa? Sekitar 20.000. 20.000. 20.000. Cukup 1.000 buat di Pinang ya. Yo, Pinang toh. BPJS kebetulan kita kan di BPJS. BPJS juga Bapak. Ya, misalnya buat di Pinang 20.000 gitu. Iya. Laser tuh hari itu baby. Plaster. Laser satu lenteng gitu ya. Plaster satu. Ya. Sudah ya? Sudah Bapak. Mungkin dari penasihat hukum ada tambahan mengenai harapan dari korban ini seperti apa kira-kira? Ya, baik, terima kasih Bapak Fasilitator atas kesempatannya. Saya rasa sudah banyak Pak yang dijelaskan oleh klien saya terkait dengan permasalahan ini. Nah, pada intinya klien saya ini mengharapkan adanya itikat baik dari pelaku dalam hal ini Pak Yosef ya Pak ya. Karena seperti yang kita lihat tadi, Pak Yosef itu belum ada menunjukkan penyesalan, kami rasa demikian Pak. Mungkin Bapak bisa tegaskan di forum ini atau di musyawarah ini agar benar-benar Pak Yosef ini mukanya itu bisa menunjukkan rasa penyesalan, karena saya rasa tadi
masih belum ya begitu Pak ya? Ya kalau Sangat muka, betul. kalau muka Iya. mungkin dari sananya sudah begitu toh. Oh iya, dari bawaan lahir mungkin Pak ya. Iya. Kemudian terkait dengan biaya pengobatan juga Pak, sangat lumayan besar, kita menjalin hubungan baik lah dengan Pak dosen. Baik ya, jadi sebenarnya ini cuma ada namanya kesalahpahaman antara saudara dengan istri saudara ya, sehingga ini bisa terjadi begitu ya. Betul Bapak. Ya, baik ya. Mungkin saya kira itu, nanti kami panggil juga dari pihak pelakunya ya. Baik ya, tadi kami sudah mendengar dari pihak pelaku maupun korban terhadap permasalahan yang ada saat ini. Mungkin dari pelaku dulu ya, karena dari pelaku juga sebenarnya sudah ingin meminta maaf, dan dari korban juga sebenarnya sudah membuka ya pintu maaf bagi pelaku ya, bagi pelaku. Yang penting pelaku bersedia untuk meminta maaf dengan tulus ikhlas begitu, tanpa adanya paksaan begitu. Jadi mukanya jangan seperti paksa-paksa begitu Pak. Ya, ya baik begitu kira-kira. Kemudian mengenai ganti rugi, jadi biaya yang sudah dikeluarkan dari korban ini minta diganti begitu katanya Pak. Gitu. Bagaimana? Silakan. Ade, kakak minta maaf kemarin itu aduh, cuma salah paham saja itu. Kakak tidak ada main-main dengan Ade Bulan itu, kau itu. Ya. Kakak cuma makan saja itu. Iyo ada ya. Ya di sini kan sudah jelas ya, Iya. sudah jelas bahwa Kakak minta maaf ya Ade. juga kan sudah mendengar Iya. dari dia bahwa ini merupakan kesalahpahaman saja. Salah paham saja, itu kemarin memang dia minta sambal telur, cuman sudah saya kasih sudah. Tapi Pak minta maaf Tadi juga udah satu jus. Ya, dia minta kasih. ya jadi pelaku ini bersedia untuk meminta maaf. Jadi kalau sendiri bagaimana? Kakak minta maaf Ade. Iya kakak. Silakan berpelukan sudah. Begini kan enak. Nah, suami itu indah begitu toh. Nah, mengenai ganti ruginya bagaimana? Bisa langsung dibayar kan? Ada 20.000. Ada tapi ya tadi 20.000 ya. Oh ada, nanti kwitansi sudah kasih saya. Oh. Kasih 50 sudah. Kasih 50 ke 100, cukup kan tidak? Nanti Kalau sudah. boleh, kalau mau. Ini bisa langsung dilaksanakan ya. Iya. Nanti saya akan tulis juga mengenai perdamaian dari Bapak dan Ibu sekalian ya, biar nanti ditandatangani bersama, dan kita nanti seperti biasa untuk konten kita foto bersama. Gitu ya. Karena sekarang juga pengadilan butuh ya, untuk di medsos begitu ya. Eviden begitu ya. Ya, jadi terkait dengan perdamaiannya sudah ya kira-kira ya. Yang pertama adalah permintaan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku. Kemudian yang kedua, pelaku bersedia untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya begitu ya. Baik ya. Kira-kira seperti itu. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu. Ya. Bagaimana kira-kira sudah ya? Nah, dari pihak korban bagaimana? Jadi tadi ceramahnya Bapak lumayan ampuh juga kan? Allah itu menyukai model yang bijak yang baik ya, karena salah satunya adalah meminta maaf dan memaafkan seperti itu. Selalu memaafkan itu kan adalah contoh umat yang bijak ya. Alhamdulillah ya Bapak ya, terima kasih Pak Fasilitator sudah mendamaikan warga kami ini. Terima kasih Bapak. Ada juga Pak ya. Baik ya. Saya kira demikian ya. Berarti proses ini telah selesai dan tujuan kita sudah tercapai. Artinya di sini kita sudah damai dan diharapkan keadaan di masyarakat akan kembali pulih ya. Dan kesepakatan perdamaian ini akan menjadi pertimbangan bagi saya, bagi hakim ya dalam hal ini, untuk meringankan perbuatan daripada pelaku. Begitu ya kira-kira. Demikian, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya.
Nanti kalau kita di luar kita bisa bertegur sapa, kita sudah kenal loh. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama di belakang. Foto bersama. Iya. Honorer mana honorer? Ya, saya di tengah ya. Nanti kembali ya. Baik, para peserta kita beri aplaus yang